Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak terasa, wahai saudaraku, bahwa kita sudah sampai di bulan Sya'ban. Ya, kita telah sampai di akhir bulan Sya'ban. Nah, sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan sungguh ini adalah bulan yang kita nantikan. Setelah sekian lama tahun yang lalu kita di sini, kita ingat kita siang hari di bulan Ramadan kita membahas tafsir, kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan juga tidak terasa waktu, Masya Allah, ya subhanallah, waktu begitu cepat. Dan itu adalah sehakikatnya adalah umur kita berkurang. Hakikatnya adalah kita sebentar lagi akan dikembalikan kepada tanah, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang persiapan. Apa persiapan yang kita lakukan untuk menyambut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala banyak dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang selalu diulang-ulang setiap tahun. Yang kita mungkin sudah hafal hadis-hadis atau dalil-dalil tersebut. Di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari saum. Ya, jadi kalau kita ambil faedah dari ayat ini bahwa tujuan berpuasa itu adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Sebetulnya tujuan ini bukan hanya didapatkan dari saum saja, bukan. Didapatkan juga dari ibadah-ibadah yang lain. Seperti sholat, seperti zakat, seperti majelis ilmu, thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Itu tujuannya apa? Untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tujuannya sebenarnya. Tapi di sini Allah memberikan penegasan. Allah memberikan suatu kepada puasa ini suatu penekanan bahwa tujuan kita berpuasa di sini nanti insyaallah itu adalah agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Itu yang ingin kita capai dari puasa, ibadah saum yang akan kita lakukan. Apakah hanya di bulan Ramadan saja? Tidak, bukan hanya bulan Ramadan saja. Bahkan kita ingin bertakwa kulla yaum, setiap hari kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat takwa selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Dan janganlah sekalian kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini nasihat takwa. Nasihat takwa lagi di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah oleh kalian qawlan sadida, perkataan yang jujur, perkataan yang lurus. Kalau kita seperti ini, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Wa may yuti'illah war rasul, ya, faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa atau yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Itu nasihat takwa. Dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takwa, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya. Ini sebetulnya kalau kita ingin melakukan persiapan, ya, untuk bulan Ramadan, persiapan yang pertama apa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan ini yang akan datang ini, ya, semoga Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan yang akan datang ini. Persiapan pertama apa? Taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu persiapan kita. Kenapa? Karena inilah yang ingin dituju dari saum Ramadan. Inilah yang ingin kita capai dengan syahr Ramadan. Kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan kita yang pertama. Kalau kita ingin berhasil di bulan Ramadan, antum harus berhasil di bulan-bulan selain Ramadan. Harus bertakwa di sana. Jangan hanya menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk bertaubat. 11 bulan maksiat, dosa, kemudian 1 bulan taubat Ramadan. Jangan, itu bukan fungsi bulan Ramadan. Fungsinya bukan seperti itu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang Ramadan banyak dibahas oleh para ulama, ya. Sudah banyak dibahas oleh para ulama, tapi kita di sini ingin memberikan suatu faidah-faidah, ya, dari hadis-hadis dan dari kisah-kisah para ulama tentang bulan Ramadan, ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Kita langsung kepada kisah-kisah atau riwayat-riwayat dari kitab-kitab para ulama, ya. Karena apa? Ini untuk memotivasi kita. Ya, adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sudah banyak dibahas, ya. Tapi kita ingin sekarang memberikan perhatian kita kepada ucapan-ucapan ulama terkait syahr Ramadan, bulan Ramadan. Berkata Imam Ibnu Rajab, ya, rahimahullahu taala, ya. Di sini Al-Imam Lataiful Ma'arif ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab, ya, rahimahullahu taala. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, ya,
wa innama warada an-nahyu an qira'atil Qur'an fi aqalli min salasin 'alal mudawamah 'ala dzalik. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, ada riwayat yang menerangkan larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kenapa Imam Ibn Rajab ini membawakan ucapan ini? Karena para sahabat ya dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bersemangat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, ini semangat mereka. Jadi bulan Ramadan itu mereka isi dengan amal ibadah, ya. Bukan hanya amalan-amalan ibadah yang wajib saja, tapi amalan-amalan ibadah yang sunnah. Itu mereka sangat bersemangat, termasuk mereka sangat bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau ini dikatakan seperti ini, para ulama itu mereka membaca Al-Quran, mereka itu faham dari apa yang dibaca. Ya. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, mereka merasakan nikmat. Mereka merasakan suatu ziyadatul iman. Ada menambah iman. Karena mereka faham apa yang dibaca dari Al-Quran. Mereka memahami itu. Itu kenapa kita mungkin bertanya, kenapa kok para ulama baik di masa sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in atau ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, kenapa mereka bisa menghatamkan Al-Quran 3 hari? 3 hari hatam Al-Quran atau 2 hari atau 1 hari? Mengapa bisa seperti itu? Pertama, mereka sudah hafal Al-Quran, sudah dihafal. Yang kedua, mereka memahami isi apa yang dibaca dari Al-Quran. Itu menambah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa menghatamkan Al-Quran. Berbeda dengan di zaman kita sekarang. Coba kita baca Al-Quran sekarang. Kuat berapa lembar gitu. Ya. Mungkin kita ngantuk ya, kita merasa mengantuk. Karena apa kita mengantuk? Kenapa? Tidak memahami apa yang dibaca itu. Dalam surat Al-Anfal ayat kedua Allah katakan ya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini bisa bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah, kemudian bisa menambah iman ketika dibacakan Al-Quran? Karena mereka, pertama, karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bergetar hati mereka. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka kalamullah, ucapan Allah, apa? Zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Kenapa? Karena mereka paham apa isi yang dibacakan kepada mereka. Itu salah satu kunci ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Ibn Rajab,
bahwa ada riwayat yang menerangkan larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, tapi di sini kata Imam Ibn Rajab, fa'amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan khususan al-layali allati yutlabu fiha lailatul qadri, tetapi ya pada waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, terlebih lagi di malam-malam yang terdapat Lailatul Qadar, ya, au fil amakin al-mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha, dan juga khusus untuk tempat-tempat yang diberkahi, punya kemuliaan seperti Mekah, seperti kota Mekah, bagi yang pengunjung kota Mekah tersebut min ghairi ahliha, dan dia tidak mukim di Mekah, bukan orang Mekah, fayustahabbu al-iksaru fiha min tilawatil Quran, maka dianjurkan di sana memperbanyak bacaan Al-Quran, ya, igtinaman maltazaman wal makan, wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah. Nah, jadi ada larangan menghatamkan Al-Quran, ya, kurang dari 3 hari. Ini ada larangan, ya, kata Imam Ibn Rajab. Tapi kalau di bulan Ramadan contohnya, atau di hari malam-malam yang di situ ada kemuliaan seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau di tempat yang mulia seperti Makkah Al-Mukarramah, itu kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Maksudnya apa? Diperbolehkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Makanya antum lihat di sini, ya. Nah, antum lihat di sini banyak para ulama, kisah-kisah para ulama, ya, yang mereka itu banyak yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Contoh disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mampu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Di mana ini? Di bulan Ramadan. Setiap 3 hari khatam Al-Quran. Dan setiap 7 hari di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, sahabat Abdullah bin Mas'ud menghatamkan Al-Quran 3 hari. Ya. Kemudian di selain bulan Ramadan, sahabat Abdullah bin Mas'ud menghatamkan Al-Quran 7 hari. Sanggup kita? Ya. Kalau kita, subhanallah, ya. Nah ini, ya. Jadi persiapan yang kedua, ya. Nah, persiapan yang kedua dalam menyambut bulan Ramadan apa? Memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini persiapan yang kedua, ya. Antum perbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mentadaburinya, membaca maknanya, membaca tafsirnya. Ya, itu harusnya antum lakukan 11 bulan sebelumnya. Jadi dari bulan Syawal tuh, di situ mulai belajar Al-Quran, mulai mempelajari Al-Quran, mulai bertakwa kepada Allah. Persiapannya tuh kita mau bulan Ramadan nih, 11 bulan kita persiapan. Jadi ketika bulan Ramadan kita sudah siap, ya, dari ketakwaan kita, kemudian membaca Al-Quran kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh para salaf, ya, para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mempersiapkan untuk itu. Ya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam salat tarawih. Ya, antum tahu kisahnya salat tarawih itu awalnya tidak berjamaah.
Nabi pernah berjamaah ya selama 3 hari, tapi setelah itu Nabi berhenti dari berjamaah tersebut karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab dibangkitkan kembali sunnah ini. Ya, kemudian beliau menunjuk 2 sahabat sebagai imam salat tarawih. Yang pertama sahabat Ubay bin Ka'ab, yang pertama. Yang kedua sahabat Tamim Ad-Dari. Ya, diperintahkan jadi imam salat tarawih dengan jumlah 11 rakaat. Nah, di sini disebutkan ketika itu imam pada 1 rakaat itu membaca ratusan ayat. Nah, Anda perhatikan nih, beda gak sama zaman kita? Beda gak ini? Jauh ya. Kalau zaman kita rakaat pertama ya Anas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, atau rakaat pertama At-Takasur, kedua Al-Ikhlas. Rakaat kedua terus dari At-Takasur terus surat pendek. Keduanya rakaat kedua selalu Al-Ikhlas. Ya. Itu mayoritas di zaman kita sekarang ini. Ya. Itu mayoritas, tapi kalau kita lihat para sahabat di sini di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Itu 11 rakaat, 1 rakaatnya itu ratusan ayat. Kita mampu seperti ini? Ya. Subhanallah ini. Ini pelajaran bagi kita ya. Sungguh kita ini subhanallah ya. Jauh ya tertinggal dibandingkan para sahabat ya. Jauh keimanan kita, ibadah kita ya, semangat kita di dalam agama sangat jauh. Subhanallah ya. Maka dari itu kita membahas begini kenapa? Supaya kita tahu ya para orang-orang sukses yang sudah dijamin masuk surga. Ini Khalifah Umar bin Khattab sudah dijamin nggak masuk surga? Sudah dijamin. Tapi kita belum ada jaminan masuk surga. Ya. Kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang harus kita tiru? Mereka ini. Para salaf, para sahabat, itu yang harus kita tahu kisah-kisah mereka. Kenapa? Untuk kita tiru. Ya. Karena kita di zaman sekarang ada nggak coba zaman sekarang yang salat tarawih setiap rakaatnya di 1 rakaat baca ratusan ayat? Jarang ya. Sudah jarang ya zaman sekarang. Nah, kita tidak menemukan cerita seperti ini kecuali dari mana? Dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu ya, supaya kita termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan di sini ya, ketika Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Tamim Ad-Dari diperintahkan untuk jadi imam salat tarawih, mereka dalam setiap rakaatnya itu baca ratusan ayat. Kemudian berkata di sini sampai-sampai kami ini para makmum ya bertumpu pakai tongkat karena saking lamanya berdiri. Jadi sholat bawa tongkat. Kenapa? Untuk bertumpu. Kalau nggak kuat, tongkatnya digunakan untuk bertumpu. Pernah kita sholat bawa tongkat begitu? Ya saking lama bersiap-siap. Ya, kita kayaknya belum pernah yang seperti ini. Ya, belum pernah kita dari rumah bawa tongkat sengaja. Karena takutnya diri lama sender ke tongkat. Subhanallah, kita belum pernah begitu. Ya, nggak tahu nih di Ramadan nanti kita begini nggak? Ya, subhanallah. Subhanallah. Nah ini semua luar biasa para sahabat ini. Mereka, perjuangan mereka, ya, semangat mereka itu subhanallah ya, sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi masih ya bahwa
sahabat Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu, ya, bahwa sahabat Utsman bin Affan beliau menghatamkan Al-Quran, ya, dalam satu rakaat ketika salat malam. Itu salat malam, ya, itu beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat ketika salat malam. Ini dalam Sunan Baihaqi, ya, dalam kitab Sunan Baihaqi. Jadi hatam Al-Quran itu dalam satu rakaat salat malam. Ya. Wow, subhanallah, kita nggak tahu ya beliau gimana caranya. Ya, subhanallah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berbuka puasa itu tidak pernah sendirian, namun selalu bersama orang-orang miskin. Ya. Ini ketika berbuka puasa, ya. Nah, jadi apa? Nah, persiapan ketiga sekarang masuk ke persiapan ketiga di bulan Ramadan. Kita harus meningkatkan amalan ibadah kita. Tingkatkan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, supaya kita bersiap-siap. Ya. Dari segi salatnya, dari segi zikirnya, dari segi infak sedekahnya, tingkatkan sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan. Di sini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa sahabat Abdullah bin Umar itu tidak pernah berbuka puasa sendirian, selalu bersama orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau ingin mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa itu akan mendapatkan pahala puasa, ya, dari orang yang berpuasa tadi. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, termasuk diantaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, ini kitab biografi dari para ulama, diriwayatkan bahwa Hammad bin Abi Sulaiman, ini seorang ulama, ya, pada bulan Ramadan beliau memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi 500 orang. Ya. Beliau membagikan makanan berbuka puasa untuk berapa orang? 500 orang. Ya. Ada yang sanggup di antara kita? Subhanallah, ya. 500 orang kita kumpulkan, dikasih untuk berbuka puasa. Ini subhanallah, ya. Beliau ingin mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersemangat di dalam beramal. Dan ini tentunya persiapannya itu bukan tiba-tiba langsung begitu saja, ya. Sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, ya, sampai beliau bisa beramal seperti ini. Bukan artinya kita 11 bulan kita jauh dari amal saleh, jauh dari baca Al-Quran, jauh dari majelis ilmu, tiba-tiba Ramadan kita berubah gitu. Bisa gak? Berat kalau begitu. Jarang ada yang bisa. Tiba-tiba bulan Ramadan, ke masjid sop yang pertama, sebelum subuh udah hadir di masjid. Habis subuh baca Al-Quran sampai siang. Ya. Kemudian siang dia bantu beramal soleh, sore ngaji, maghrib bagi-bagi makanan buat orang yang berbuka puasa, sholat tarawih. Tapi 11 bulan sebelumnya dia di jalan, ya, nongkrong-nongkrong di jalan, ya. Jauh sholat juga enggak. Tiba-tiba pas Ramadan berubah, ya, pakai baju gamis, pakai peci, berubah jadi kiai, jadi ustaz pas Ramadan. Bisa kira-kira begitu? Sulit begitu, nggak gampang.
Dan emang bukan seperti itu persiapan bulan Ramadan. Itu tuh melalui proses 11 bulan kita beramal saleh, bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan, insya Allah kita akan seperti itu, ya, kebiasaan. Dan ini pun sahabat ini nggak semata-mata langsung bisa memberikan 500 orang berbuka. Itu ada persiapannya, kesiapan iman, keberanian, kesiapan harta. Karena ini perlu keimanan yang tinggi, yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ya disebutkan juga ya bahwa sahabat Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Jabir bin Abdullah disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, jika engkau berpuasa, maka puasakan juga penglihatan, pendengaran, ya, dan juga lisan dari dusta, perbuatan dosa. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari yang bukan berpuasa. Nah, jadi puasa di sini bukan hanya menahan haus dan lapar, bukan hanya itu, ya. Bukan. Kita puasakan juga penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, ya, dari perbuatan dusta, perbuatan dosa, ya. Jadi puasa itu kebanyakan orang hanya memahami puasa itu sekedar menahan haus dan lapar, ya. Mereka bulan puasa ikut sahur, tapi sholat subuh nggak salat. Ada nggak? Ada. Sahurnya mah, masya Allah, jam 2 udah sahur dia. Jam 2 udah sahur, makan. Ngantuk tidur, bangun siang, bangun. Ya. Kemudian udah bangun siang, aduh ngapain ya, gak ada kerjaan, tidur lagi. Ya. Duhurnya juga bablas, gak salat duhur. Bangun-bangun sore, sore ngabuburit, ngabuburit. Salat duhur nggak salat, asar nggak salat, tapi ngabuburit nomor 1. Ngabuburit nomor 1, ngabuburit. Sore ngabuburit, nongkrong di jalan, cari makanan, makan apa ya hari ini? Dia ke kafe, ke restoran. Buka puasa, makanan udah tersedia, ya. Banyak buka puasa. Pas buka, Allahu Akbar, langsung makan. Balas dendam, lapar. Terus gimana? Capek, habis makan, istirahat. Ya. Sampai maghrib nggak sholat, ya. Karena udah capek, ya. Habis makan, ngerokok. Tanggung nanti aja lah, sholat mah gampang, kelewat maghrib. Ya. Habis maghrib masuk isya, ngantuk. Ngantuk, capek, persiapan sahur, tidur. Subhanallah, coba Anda bayangkan. Ya. Iya. Ya. Subhanallah, ini puasa apa ini yang seperti ini? Nah, ini banyak dilakukan oleh banyak orang yang begini. Mereka nggak paham puasa itu harus bagaimana. Ya. Nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka persiapan yang ke berapa? 4 ya sekarang. Persiapan yang keempat, ya, itu kita jaga, ya, jagalah diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sebelum bulan Ramadan. Itu persiapan keempat. Kenapa? Tadi, ya, disebutkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena dia iman, atas dasar iman, wa ihtisaban, dan atas dasar dia mengharapkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan faedah bahwa persiapan yang keempat, kita harus menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Kita ingin diampuni oleh Allah dosa kita di bulan Ramadan itu. Ya, kita ingin diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa kita itu banyak ya. Dari mulai kita kecil, dari mulai kita balik, usia balik, ya 15 tahun katakanlah, sampai sekarang kita usia yang paling tua berapa? 60, ada 60 tahun? Iya, 50? Ya, 55 tahun. Dari 15 tahun sampai 55 tahun, itu berarti 40 tahun. Dosa kita udah segimana? Selama 40 tahun. Mungkin sangat banyak dosa itu. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lalu, kita puasa Ramadan yang benar puasanya. Pertama apa? Dasar kita puasa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasanya tuh dengan iman, dengan niat yang benar, mengharap pahala, dan kita menjalankan ibadah dalam puasa tersebut. Insya Allah kalau puasanya begitu, dosa-dosa kita yang telah lalu tuh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dulu ya, baik yang kita sadari ataupun kita tidak sadari, itu akan diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, di sini disebutkan kembali ya beberapa ucapan-ucapan para salaf ya. Ya, di sini disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwa dahulu Al-Aswad bin Yazid ya menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Boleh gak ini? Menurut Imam Ibn Rajab, ini menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, pada bulan Ramadan boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini pendapatnya boleh. Dan ini dilakukan oleh siapa? Al-Aswad bin Yazid. Ya, ini seorang ulama salaf ini. Beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam, berarti 2 hari. Ya. Beliau tidur antara maghrib dan isya. Tidurnya kapan? Antara maghrib dan isya itu tidurnya. Iya, itu tidur. Berarti selain itu beliau apa? Salat tarawih, ya. Kemudian baca Al-Quran. Ya, itu yang beliau lakukan. Sedangkan pada selain bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran selama 6 hari. Ya, 6 hari. Di bulan Ramadan setiap 2 hari. Subhanallah. Sanggup kita seperti ini? Subhanallah ini. Ya. Ini luar biasa. Kalau kita lihat orang-orang di zaman sekarang, coba. Ya. Bagaimana mereka perhatiannya terhadap Al-Quran. Ya, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di sini pelajaran bagi kita ya, pelajaran penting bagi kita bahwa bulan Ramadan ini yang akan kita lalui insyaallah itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Jangan. Ramadan kita udah berkali-kali Ramadan. Yang usianya 55 berarti Pak Denda mungkin udah berapa kali ya. 55 kali dari sejak lahir ya Ramadan, menjumpai Ramadan. Dan Ramadan ini yang akan kita datang jangan disia-siakan oleh kita. Jangan. Kenapa? Ini kesempatan bagi kita untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jangan disia-siakan, manfaatkan dengan baik. Ya, tingkatkan ibadah kita. Harus meningkat. Dari yang sebelumnya di bulan selain Ramadan kita ibadahnya yang biasa kita lakukan, di bulan Ramadan tingkatkan ibadahnya, harus meningkat. Seperti para ulama salaf kita. Ya. Insyaallah itu ya yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.